Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan Nabi bersama Agus Mu'alif Rohadi. Kisah sebelumnya kita telah sampai pada bagaimana Yerusalem akhirnya lepas dari kepungan tentara Asyur, tentaranya Sanherib, ya. Dan hampir puluhan ribu tentara Assyria itu tiba-tiba meninggal dalam waktu semalam. Dan arkeologi hanya menyebut karena ada serangan hama tikus yang ganas. Ya agak sulit dipercaya ya bahwa dalam waktu semalam ada puluhan ribu orang mati oleh hama tikus. Bahkan disebutkan hama tikus juga mengerat peralatan perangnya Asyur. Jadi agak sulit dipercaya. Nah, jadi pasti ada kita mengenal apa yang disebut dengan tentara Allah, ya. Kalau dengan tentara Allah yang bekerja sama dengan malaikatul maut, ya, dengan Israel, ya nggak ada masalah, ya. Dalam beberapa detik juga langsung bisa mati puluhan ribu atau jutaan orang, kan, gitu. Ini adalah lukisan, ya, tentang bagaimana puluhan ribu tentara Asyur mati dalam waktu semalam, dan ada malaikat bersayap yang memegang pedang yang menggambarkan tentang malaikat bekerja untuk keselamatan Yerusalem dan penduduknya, ya. Jadi kalau malaikat atau tentara Allah yang kerja, ya nggak ada yang mengherankan, ya. Sebentar aja ya mati dalam jumlah puluhan ribu orang. Nah, akhirnya selamatlah dari pengepungan, ya. Kitab 2 Raja-Raja Kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 12 sampai 19 mengkisahkan lolosnya Yerusalem dari kepungan Sanherib itu akhirnya didengar oleh Merodach Baladan, ya, tokoh Kaldea, ya, yang sedang berada di kerajaan Elam, ya. Dia sedang berada pelarian, ya. Di kerajaan Elam dia menjadi pelarian, ya. Merodach Baladan mengutus orangnya, ya, ketika mendengar Hizkia sakit, ya. Mengutus orangnya untuk menengok Hizkia. Namun ketika utusannya sampai di Yerusalem, ternyata Hizkia sudah sembuh. Kemudian utusan Merodach ini diajak keliling melihat kerajaan Yudea, ya, baik keliling istana maupun Bait El Sulaiman, ya. Ditunjukkan di situ oleh Hizkia tentang tentang kekayaan yang tersimpan di dalam istana maupun di dalam Haikal Sulaiman, emas yang luar biasa banyaknya yang merupakan warisan dari Raja Sulaiman. Nah, ini yang jadi masalah, ya. Kemudian ketika utusan itu pulang, nanti belakang hari, beberapa tahun kemudian, ini akan jadi masalah. Beberapa puluh tahun, ya, bukan beberapa tahun, akan jadi masalah, ya. Ketika utusan Merodach Baladan itu pulang, Nabi Yesaya bin Amos kemudian menyampaikan firman Allah. Jadi Nabi Yesaya dapat wahyu
atas perbuatan Hizkia itu, yang menunjukkan kekayaannya dari warisan Nabi Sulaiman, bahwa perbuatannya itu di suatu masa akan menjadi malapetaka bagi Yerusalem dan negeri Yudea. Semua harta benda milik Yerusalem dan Haikal Sulaiman akan diangkut ke Babilonia, termasuk keturunan Hizkia juga akan diangkut ke Babilonia dan menjadi sida-sida di sana. Menjadi sida-sida itu menjadi pembantu ya, menjadi pembantu di istana. Mendengar firman Allah itu, Hizkia tidak menunjukkan rasa menyesal yang besar, namun menanggapinya dengan yang penting bahwa tugasnya agar Yerusalem tidak runtuh seperti halnya Samaria ya, yang ketika runtuh penduduknya sudah pergi dari negerinya, diperbudak di kota-kota negeri Assyria ya. Nah, tugasnya itu sudah menjaga Yerusalem dan berhasil ya. Penduduk Yerusalem selamat, tidak sampai diperbudak, dikalahkan, diperbudak, ditindas di negeri orang lain. Jadi Hizkia hanya memandang bahwa dirinya dan masa ketika dirinya menjadi raja, Yerusalem dan penduduk Yudea selamat. Itu saja jawaban Hizkia ya. Meskipun ya itulah yang dia merasa seperti itu ya. Jadi dia seperti tidak bertanggung jawab dengan keadaan bagaimana nanti ada anak cucunya dengan adanya firman itu ya. Firman itu sebenarnya merupakan kelanjutan dari firman Allah sebelumnya, seperti yang terjadi di Samaria dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 4-7 itu, bahwa Bani Israel akan dihukum Allah, akan diadab Allah ya. Hukuman pertama dari 2 hukuman. Jadi hukuman pertama ini sudah terlaksana untuk Samaria, tapi Yudea belum. Jadi ini firman Allah kepada Nabi Yesaya ini merupakan kelanjutan hukuman yang nantinya akan diterima oleh Bani Israel ya. Baru Samaria, Yudea belum. Kapan itu nanti Yudea? Kita akan masuk kelanjutannya ya. Kita akan lihat pada kelanjutannya bagaimana azab itu akan menimpa Yudea. Nah, Hizkia memang meninggal dalam keadaan negerinya damai ya. Kita sekarang mulai menelusuri bagaimana proses azab Allah yang pertama, yang Allah itu akan menggunakan tangan-tangan dari hamba-hambanya yang kuat dari negeri lain. Di Al-Quran kan disebut begitu, akan didatangkan hamba-hambanya dari negeri lain. Setelah Sanherib gagal ya, menghancurkan Yerusalem dan gagal menangkap Hizkia, sedang pasukannya banyak yang meninggal karena suatu sebab yang pasti dia tidak bisa mengerti apa yang menjadi sebabnya, suatu kejadian yang tidak masuk akal. Sanherib mulai memikirkan adanya gangguan di halaman belakang kerajaan Assyria ya. Maksud saya adalah halaman belakang kerajaannya itu adalah Babilonia dan Elam ya. Tentu kaitannya adalah dengan perbuatan Merodak Baladan yang memang tidak pernah putus asa untuk
membangkitkan kembali bangsanya, yaitu bangsa Kaldea, ya, bangsa Akadia, ya, bangsa di mana Nabi Ibrahim dilahirkan, ya. Sudah terpuruk sejak bangsa Akadia itu membakar Nabi Ibrahim, ya. Sejak saat itu terpuruk terus, sering dirampok, akhirnya dikuasai negeri lain, akhirnya dikuasai Asyur sampai saat Merodach Baladan yang tidak jadi sudah berapa 1000 tahun lebih terpuruk, ya, 1000 tahun lebih, ya. Karena Nabi Ibrahim itu dibakar itu di sekitar tahun 2150 sebelum Masehi. Pada masa Sanherib ini sudah tahun 800 ke bawah, ya, 800 sebelum Masehi ke bawah. Bukan 800, sudah 700. Samaria itu jatuh musnah tahun 715 sebelum Masehi. Jadi sudah 1300 tahun lebih, ya. 1400-an tahun sudah. Masih jadi keterpurukan akibat perbuatan bangsa Kaldea terhadap Nabi Ibrahim itu, mereka sudah terpuruk selama 1400 tahun, 400 tahun belum bangkit dari keterpurukannya itu. Dikuasai oleh negeri-negeri yang lain. Nah, baru Merodach Baladan inilah yang setelah 1400 tahun orang yang tercatat tidak pernah putus asa untuk membangkitkan kembali bangsanya. Kalah, lari, bangkit lagi. Kalah, lari, bangkit lagi. Itu yang dilakukan oleh Merodach Baladan, ya. Sanherib kemudian pergi ke Babilonia dengan pasukannya dan berhasil sekali lagi menghancurkan pasukan Merodach Baladan. Sebelumnya sudah dikalahkan, bangkit lagi, ini dikalahkan lagi. Kalau sebelumnya Sanherib tidak mengejar ketika Merodach Baladan itu lari ke Elam, nah sekarang ini Sanherib melanjutkan pengejarannya terhadap Merodach Baladan. Karena dia menganggap ini menjadi penyakit yang berbahaya, ya. Jadi meskipun Merodach Baladan ini melarikan diri ke Elam, tapi Sanherib menanggung risiko dengan mengejar sampai masuk ke negeri Elam, ya. Bahkan untuk mengejar Merodach Baladan itu Sanherib menyewa pasukan bayaran, ya. Jadi dulu sudah ada pasukan bayaran, ya. Jadi Sanherib ini menyewa pasukan bayaran dari Sidon, dari Lebanon, ya, dari Tirus, ya. Serta membuat kapal khusus untuk mengangkut pasukannya menelusuri Sungai Tigris. Ini relief Merodach Baladan, ya. Dan akhirnya nanti akan diakui sebagai pendiri kerajaan Kaldea di Babilonia, ya. Kapal khusus dibuat agar dapat diangkat ke daratan, kemudian diluncurkan ke Sungai Eufrat, ya. Dari Sungai Tigris dibawa ke daratan, terus dibawa diangkut dengan ditarik dengan lembu, ya. Diangkut dengan mungkin kereta-kereta besar yang diangkut yang ditarik oleh lembu, ya. menarik kapal-kapal pengangkut pasukan bayaran ini kemudian sampai pada diluncurkan ke Sungai Efrat sehingga bisa mencapai ke cekungan Teluk Persia, kemudian menyeberang ke wilayah bangsa yang juga terkenal tangguh dalam perang, yaitu bangsa Elam. Jadi berhasil pasukan bayaran yang membuat kapal khusus yang bisa ditarik ke daratan untuk dibawa ke
Sungai Efrat ini berhasil ya, berhasil menyeberang. Pasukan Sanherib dan pasukan yang disewanya ini kemudian melanjutkan pengejaran terhadap Merodach Baladan ya. Ya, beberapa kota kecil-kecil dijarah, dibakar ya, untuk menunjukkan kekuatannya ya. Namun ketika akhirnya sampai pada kota yang diketahui bahwa Merodach Baladan itu tinggal di kota tersebut, ternyata Merodach Baladan sudah meninggal. Jadi pengejaran yang berat itu sia-sia ya. Namun Sanherib tidak berhenti, tidak berhenti menghancurkan kota-kota Elam ya, kota-kota Elam, meskipun Merodach sudah meninggal ya. Namun akhirnya tidak semakin masuk ke dalam karena tidak sampai ke Susa begitu, ke kota Susa, tidak sampai ke sana. Jadi hanya kota-kota dekat dengan Sungai Efrat, kota-kota kecil di dekat Sungai Efrat. Setelah puas melampiaskan kemariahannya, kemudian dengan rasa dongkol Sanherib ini kembali ke Niniwe ya, kembali ke Niniwe. Sudah bayar mahal pasukan bayaran, tapi pasukan yang disewa tidak berbuat apa-apa ya. Ya, itu kejadiannya memang seperti itu. Sanherib kemudian menempatkan orang ya, anaknya ini, yaitu Ashurnadin sebagai raja di Babilonia. Orang Elam dan orang-orang Kaldea akhirnya juga mengetahui bahwa Sanherib menempatkan Ashurnadin di Babilonia. Bangsa Kaldea meskipun Merodach Baladan ini sudah meninggal, namun semangat juang untuk memerdekakan bangsa itu tidak berhenti ya, tidak berhenti. Jadi tetap orang-orangnya Merodach Baladan ini memelihara semangat Merodach Baladan untuk memerdekakan bangsanya. Tidak, bangsa Kaldea tidak langsung menyerang secara frontal meskipun kepada Ashurnadin ya, tapi mereka cukup sabar untuk menunggu lengahnya Ashurnadin ya. Nah, 6 tahun kemudian Ashurnadin ini sedang melakukan sida atau melakukan kunjungan kerja ke pinggiran kota Babilonia. Ketika penjagaannya tidak lengah ya, penjagaan terhadap Ashurnadin ini lengah, kemudian Ashurnadin ini diculik oleh bangsa Kaldea. Diculik dan dibawa ke seberang perbatasan dan hilang jejaknya. Sanherib terlambat mengetahui peristiwa ini, jadi jadikan sandera ini. Ashurnadin jadikan sandera oleh bangsa Kaldea. Namun peristiwa tersebut membuat marah Sanherib yang kemudian mengerahkan pasukan yang kuat ke Babilonia ya. Terjadi perang besar antara Assyria melawan Kaldea yang dibantu Elam. Perang berjalan selama 4 tahun. Jadi perangnya panjang ini, 4 tahun ya. Dan tidak menghasilkan apapun. Tidak kalah, tidak menang.
Sanherib kemudian mengambil keputusan mengajak pasukannya pulang, jadi tidak menang juga tidak kalah ya. Terus ya karena pasukannya sudah semakin berkurang, demikian juga bangsa Kaldea juga dan Elam juga semakin berkurang tanpa perjanjian damai, tapi pasukan Sanherib ini mengambil keputusan pulang dalam keadaan lelah dan kekuatannya menyusut jauh berkurang. Dia gagal membebaskan kembali anaknya ya. Yang tidak ada lagi kabarnya. Nah, setelah perang 4 tahun ini anaknya sudah tidak ada kabar lagi. Jadi artinya anaknya sudah meninggal ya. Sudah dibunuh oleh bangsa Kaldea. Tidak ada kisah bagaimana Ashurnadin ini dibunuh dan hilang begitu saja ya. Tidak pernah muncul lagi. Sanherib harus pulang, harus membuat perhitungan ulang untuk menaklukkan Babilonia. Ketika terdengar Raja Elam meninggal, ya, Sanherib mencoba peruntungan kembali karena ketidakhadiran pasukan dari Elam, bangsa Kaldea mudah dikalahkan oleh pasukan Sanherib. Ya. Jadi pas meninggalnya Raja Elam, ya biasa pada masa lalu itu meninggalnya raja, pergantian raja itu menimbulkan problem ya, keretakan soliditas politik elit kerajaan ya. Sehingga raja baru harus berusaha untuk mensolidkan lagi kekuatannya ya, dan butuh waktu untuk mensolidkan itu. Untuk mensolidkan itu butuh waktu. Jadi waktu yang cukup panjang itu kemudian digunakan oleh Sanherib untuk menyerang Kaldea dan berhasil mengalahkan Kaldea ya. Tidak sekedar mengalahkan ya. Sanherib yang juga membalas dendam atas kematian anaknya itu betul-betul membumi hanguskan Babilonia. Babilonia baru betul-betul dibumi hanguskan ya. Kuil Dewa Marduk diremukkan dan patung Dewa Marduk, patung dewanya orang Kaldea dirobohkan dan diseret ke Niniwe. Jadi ini simbol tertinggi suatu bangsa masa itu adalah dewanya. Ketika kalah perang, dewanya dihancurkan atau diseret ya. Dewanya yang diseret ya. Jadi patungnya itu diseret ke Niniwe ya. Jadi patung Dewa Marduk yang besar itu diseret ke kota Niniwe. Jadi orang-orang Kaldea betul-betul dihinakan oleh Sanherib. Peristiwa yang sangat membekas di hati bangsa Kaldea, di mana dewanya diseret ke kotanya musuh ya, sebagai taklukan dewanya jadi itu simbol dari dewanya telah ditaklukkan ya. Setelah itu Sanherib setelah mengalahkan Kaldea itu menempatkan pasukan yang kuat di Babilonia. Kemudian Elam sendiri tidak segera bangkit ya. Tidak segera sulit raja yang baru ya. Kemudian waktu Sanherib selain waktunya untuk menaklukkan Kaldea, menaklukkan Babilonia, tapi juga setelah itu Sanherib masih menaklukkan tempat-tempat lain ya. Sanherib bahkan berusaha masuk ke Mesir tapi gagal ya. Gagal tapi tidak bisa mengalahkan Mesir ya. Jadi hanya berhenti sampai di Samaria. Seluruh wilayahnya meliputi Mesopotamia hingga sampai ke perbatasan Mesir dengan Samaria.
kegemarannya Sanherib ini berperang, yang seluruh hidupnya ini hanya untuk berperang, menimbulkan ketidakpuasan juga dari istana, ya, dari elit istana. Malah dua anaknya melakukan persekongkolan, ya, ya. Bersekongkol dengan panglimanya, ya. Untuk apa? Untuk membunuh bapaknya sendiri. Jadi kesal dengan hobi perangnya Sanherib, anaknya ini bersekongkol dengan panglimanya. Mungkin panglimanya juga sudah capek perang, ya. Perang tidak berhenti-berhenti. Akhirnya suatu saat ketika melakukan beribadah pada kuil Dewa Nabu, ya, Sanherib dibunuh oleh persekongkolan dua anaknya dan panglimanya ini, ya. Itu terjadi pada tahun 681 sebelum Masehi, ya. Dan menyerang Mesir, ya. Itu membuat akhirnya lupa dengan Yerusalem, ya. Mungkin sudah kapok mengepung Yerusalem, ya, karena dewanya dikalahkan oleh Tuhannya Bani Israel, Yudea, ya, sehingga tidak berani lagi menyerang Yerusalem, ya. Membuat Hizkia ini panjang, ya, lumayan panjang, menjadi raja Yudea lumayan panjang selama 29 tahun dan akhirnya meninggal dalam keadaan damai, ya. Hizkia ini meninggal dalam keadaan damai. Hizkia kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Manasye bin Hizkia, yang saat itu masih baru menginjak usia remaja, yaitu baru berumur 12 tahun, ya. Jadi Yerusalem sudah ganti raja setelah Sanherib meninggal. Sanherib meninggal, disusul kemudian Raja Yudea meninggal. Di Assyria juga terjadi konsolidasi kekuatan mereka. Di Yerusalem juga demikian, apalagi Manasye pada saat itu masih baru berumur 12 tahun, ya. Jadi ada walinya, ya. Kalau masih remaja ini ada walinya. Nah, ini juga menimbulkan masalah internal, ya. Gesekan politik, ya, biasa terjadi pada elit politik kerajaan. Pembunuhan Sanherib, meninggalnya Sanherib menyebabkan perang saudara, ya. Perang saudara antara, jadi setelah bersekongkol kemudian perang. Jadi setelah bersekongkol membunuhnya ayahnya, dua anak Sanherib ini tidak bisa berdamai, ya. Berebut kekuasaan ini tidak bisa berdamai, malah akhirnya menimbulkan perang saudara. Ini, ya, memang, ya, masa itu, ya, seperti itu, elit politik kerajaan itu, ya, mesti kebanyakan seperti itu. Terjadi perang saudara, ya, yang muda yang menang. Nah, ketika perang saudara ini anak yang muda yang menang. Anak yang muda ini namanya Esarhadon, ya. Perang saudara ini membuat kerajaan-kerajaan taklukan Assyria melepaskan diri dari kekuasaan Assyria, ya. Namun meskipun bangsa-bangsa yang lain, ya, seperti bangsa Sidon, bangsa apa saja itu, ya, bangsa Fenisia, Aram,
itu melepaskan diri dari kekuasaan Assyria. Namun Kaldea belum bangkit ya. Dalam keadaan ada perang saudara itu Kaldea belum bangkit dari keruntuhan yang parah ya. Melihat bahwa Esarhaddon melihat bahwa Kaldea belum bangkit, kemudian mencoba mengambil hati orang-orang Kaldea ya. Babilonia dibangun lagi ya. Babilonia yang sudah hancur dibangun lagi, tapi ya itu tadi Dewa Marduk masih ditempatkan di Niniwe ya. Ya karena itu simbol kekuatan suatu bangsa ya. Jadi Dewa Marduknya bangsa Kaldea ini tetap ditempatkan di Niniwe meskipun kota Babilonia dibangun lagi oleh Esarhaddon ya. Esarhaddon juga akhirnya berhasil menyatukan angkatan Assyria yang terpecah karena perang saudara, kemudian tidak langsung menyerang seperti bapaknya, tapi membentuk aliansi dengan tetangganya. Jadi Esarhaddon mengambil cara yang berbeda ya. Jadi kerajaan-kerajaan yang melepaskan diri ini kemudian diajak beraliansi, diajak bersekutu ya. Namun di wilayah utara Assyria sempat terjadi perubahan keseimbangan ketika kerajaan Kimeria ya, ini kerajaan kecil yang muncul ya. Kerajaan Kimeria menganeksasi wilayah Frigia ya. Namun ulah kerajaan Kimeria ini dapat diatasi oleh pasukan Esarhaddon ya. Jadi berusaha memberikan jasa yang berbatasan dengan Cimeria ya. Pada negara kecil di utara berikan jasa kepada kerajaan kecil di utara Mesopotamia yaitu kerajaan Frigia yang dianeksasi oleh Cimeria. Esarhaddon berhasil mengusir Cimeria ya, dan membebaskan Frigia. Frigia juga tidak langsung segera seperti menjadi negara, tapi diajak beraliansi. Jadi pendekatan Esarhaddon ini berbeda dengan pendekatan bapaknya. Kalau Sanherib ya sudah langsung dicaplok gitu aja si kerajaan Frigia ini ya. Bahkan Cimeria juga pasti dikejar kalau Sanherib ya. Tapi Sanherib sudah mati, anaknya tidak melakukan hal seperti itu. Di Yerusalem ya. Manasye bin Hizkia menghidupkan kembali penyembahan berhala Asyera atau Asitoret ya. Jadi ya apa ini ya? Jadi Manasye bin Hizkia yang masih remaja ini mungkin dipengaruhi oleh tidak tercatat oleh siapa ibunya atau oleh panglimanya atau apa, tapi Manasye bin Hizkia kemudian menyembah Asitoret ya. Malah Manasye ini menempatkan berhalanya di Haikal Sulaiman. Jadi ini ada hal baru. Sebelumnya tidak pernah terjadi seperti itu. Sekarang ini Manasye justru menempatkan berhala di dalam Haikal Sulaiman. Bahkan dalam kitab 2 Tawarikh pasal 33 diriwayatkan Manasye bin Hizkia ini menjadikan anaknya sebagai korban bakaran di lembah Ben Hinnom. Jadi tidak sekedar menyembah berhala, tapi juga melakukan menjadikan anaknya sebagai korban bakaran. Jadi sudah jauh murtadnya ini. Ya, tapi memang begitulah itu kepercayaan Asyera, berarti ini
apa Asyera ini Ashitoret perempuan ya, minta korban anak-anak. Ya. Ini seperti Baal Peor itu juga minta korban anak-anak. Ini Ashitoret perempuan Asyera itu ya. Jadi karena minta korban anak-anak dan itu dilaksanakan oleh Manase. Dia menjadikan anaknya sebagai korban bakaran. Nah, ketika Manase murtad, menjadikan Sulaiman dari tempat penyembahan berhala, bahkan anaknya jadikan bakaran, tidak lama kemudian Esarhaddon menyerang Yerusalem. Menyerang, mengepung sebentar Yerusalem, langsung diserbu Yerusalem takluk. Yerusalem takluk, ya. Manase bin Hizkia ditangkap dan ditawan lalu dibawa ke Babel, dipenjara di Babel. Ya. Dipenjara di Babel, Manase ini. Tapi Esarhaddon tidak seperti bapaknya yang kemudian kalau menang kemudian memperbudak bangsa yang dikalahkan. Esarhaddon tidak demikian ya. Meskipun Manase diangkut ke Babilonia, dipenjarakan di Babilonia ya. Esarhaddon hanya menempatkan orang yang bukan orang Yudea, menempatkan orangnya untuk menjadi raja sementara di Yerusalem, di Yudea, menjadi raja sementara sambil dia mencari siapa orang-orang Yudea, siapa bangsawan Yudea yang cocok menjadi raja Yerusalem. Ya. Manase di penjara di Babilonia, ya. Ternyata bertobat, ya. Ternyata bertobat. Manase ini bertobat, ya. Berdoa, terus menerus berdoa, bertobat yang tidak dikisahkan bagaimana bertobatnya, tapi bertobat dalam waktu yang cukup panjang, ya. Berbulan-bulan bertobat. Nah, dan tiba-tiba Esarhaddon membebaskan Manase bin Hizkia dengan perjanjian ya biasa membayar upeti dan sebagainya ya. Esarhaddon tidak menemukan bangsawan yang tepat untuk ditunjuk sebagai raja di Babylon, di Yerusalem ya. Artinya kalau tidak ada orang yang tepat diajukan raja itu, kalau memaksakan dia akan memaksakan orang yang tidak tepat jadi raja, bisa menimbulkan konflik di Yudea ya. Yudea menjadi tidak aman, tidak produktif untuk kepentingan Esarhaddon sendiri ya. Akhirnya Manase bin Hizkia bebaskan ya. Dibebaskan dalam keadaan Manase sudah bertobat ya. Dengan perjanjian Manase ditempatkan lagi sebagai raja taklukan di negeri Yudea ya, dikembalikan ke Yerusalem. Nah, ketika sampai di Yerusalem, tanpa membuang waktu, dia langsung mengerahkan tentara dan rakyat Yudea untuk membuang dan memusnahkan semua berhala dan mesbah-mesbah untuk penyembahan berhala, dan menggantinya dengan mesbah-mesbah untuk menyembah Allah ya. Jadi rakyat Yudea menyambut gembira perubahan 360 derajat ya, perubahan 180 derajat ya. Jadi bertolak belakang, jadi perubahan 180 derajat dari Manase ya. Jadi sudah kembali ke ajaran tauhid dan memusnahkan semua berhala Asyera ya. Semua berhala Asyera dimusnahkan ya. Bahkan tempat-tempat pengorbanan ya, juga dihancurkan ya.
pengorbanan di bukit masih boleh ya, di Bukit Zaitun maksudnya masih boleh ya, tapi sepanjang kurban untuk Allah, di Zaitun itu adalah kurban untuk Allah, jadi bukan untuk Asyera ya, bukan untuk berhala. Setelah tentaranya selesai melakukan penghancuran berhala Asyera, kemudian tentaranya juga dikerahkan bersama-sama penduduk mendirikan tembok tinggi di luar kota Daud ya, di bagian sebelah barat Gihon. Jadi yang benteng yang hancur karena ketika diserbu Esarhaddon dibangun lagi. Malah menambah benteng lagi di Bukit Gihon, di barat Gihon ya, di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan, mengelilingi Ofel, membentengi kota Daud. Jadi selain itu juga menambah benteng untuk memperkuat kota Daud. Itu yang dilakukan oleh Esarhaddon, oleh Manasseh bin Hizkia. Ini adalah gambar Manasseh bin Hizkia yang bertobat ya, kembali menyembah Allah ya, di penjara di Babilonia ya. Setelah menertibkan negara taklukan, Esarhaddon mencari peruntungan lagi dengan meneruskan misi ayahnya yang belum terlaksana dengan kembali menyerang Mesir. Perang terjadi di wilayah Filistin di Askelon. Pasukan Esarhaddon yang sebenarnya telah pasukan Esarhaddon yang sebenarnya telah lelah karena menertibkan daerah taklukan tidak dapat mencapai kemajuan dalam perangnya ya. Kemudian mundur sebentar dan perang memberikan. Kemudian Esarhaddon menarik tentaranya mundur dari Askelon menuju Samaria, sedang Mesir mundur ke Memphis. Jadi sementara tidak ada perang, tapi 2 tahun kemudian Esarhaddon memerangi Mesir dan langsung masuk ke dalam wilayah delta Sungai Nil ya. Pada kesempatan ini dengan persiapan yang jauh lebih baik, pasukannya dapat mengalahkan tentara Mesir. Ya. Raja Mesir yaitu Tiharkah lari ke wilayah selatan Mesir, istri dan anak-anak serta banyak pejabat dan kerabat Tiharkah menjadi tawanan Assyria. Mesir meskipun pernah bangkit tapi akhirnya dihancurkan oleh Esarhaddon ya, raja Assyria yaitu Esarhaddon. Jadi meskipun bangkit tidak terlampau kuat sehingga bisa dikalahkan oleh Esarhaddon ya. Anak Raja Mesir yaitu Neko dibawa ke Nineveh ya. Jadi untuk dijadikan sandera tapi juga menjadi dididik untuk akhirnya dijadikan raja di Mesir ya. Jadi Neko setelah dididik, jadi diindoktrinasi oleh Esarhaddon di Nineveh, kemudian jadikan raja di Mesir. Dan ketika suatu saat Esarhaddon melakukan perjalanan lagi ke Mesir, tiba-tiba Esarhaddon meninggal. Kekuasaan Assyria diambil alih oleh anaknya, yaitu Asurbanipal. Esarhaddon menjadi raja tahun 680 sebelum Masehi sampai 668 sebelum Masehi. Jadi meninggal mendadak ya. Terjadi perubahan kekuasaan mendadak di Assyria. Esarhaddon digantikan oleh anaknya yaitu Asurbanipal. Sedang di Babilonia oleh Asurbanipal diberikan kepada saudara mudanya yang sangat disayanginya yaitu Shamash-shum-ukin, namanya
namanya Samas Sum Ukin ya. Samas juga membawa patung Dewardu untuk dikembalikan ke Babilonia. Jadi Asurbanipal ini mengembalikan kehormatan bangsa Kaldea, yaitu Dewa Marduk yang selama ini ditempatkan di Niniwe, kemudian dikembalikan lagi ke Babilonia. Sedangkan perubahan kekuasaan di Assyria dimanfaatkan oleh sepupu Tirhakah, yaitu Tantamani yang mewarisi kekuatan Tirhakah untuk merebut kembali kekuasaan Mesir. Rakyat Mesir di kota-kota di selatan mendukungnya dan berhasil menumbangkan Neko. Anak Neko yaitu Psammetikus lari mengungsi ke Garnisun, jadi di markas keamanannya Assyria di wilayah Sais. Sais ini ya masih di wilayah Mesir ya. Laporan dari Mesir ditanggapi dengan pengerahan angkatan perang yang besar ke Mesir. Ya, jadi Asurbanipal mengirim tentara yang besar untuk kembali memerangi Mesir, merebut kembali kerajaan Mesir ya. Kekuatan yang besar dari Assyria ternyata juga tidak dapat ditandingi oleh Mesir ya. Mesir dipukul mundur lagi dan kembali ke wilayah selatan. Ya, memang sejak tenggelamnya Fir'aun Merneptah tahun 1202 sebelum Masehi sampai tahun 6608 sebelum Masehi, Mesir belum betul-betul bangkit. Dia hanya mampu menghadapi kerajaan kecil seperti Yudea saja ya. Tapi begitu menghadapi kekuatan yang besar seperti Assyria, mereka tidak bisa menghadapi kekuatan Assyria. Jadi betul-betul Mesir belum bisa bangkit. Sudah berapa tahun itu ya? Berarti 1200 ditambah 300, jadi 1500 tahun lebih ya. 1530-an tahun itu belum bangkit Mesir itu. Sudah 1530 tahun belum betul-betul menjadi kekuatan yang termasuk dominan di dalam kawasan yang bisa bersaing dengan kekuatan yang lainnya. Dia hanya berpengaruh pada kekuatan kecil-kecil seperti Yudea gitu aja ya. Atau Yudea, Samaria atau Aram gitu. Tapi begitu menghadapi Assyria, menghadapi menghadapi Assyria tidak mampu, belum menjadi kekuatan yang namanya belum menjadi superpower ya, belum menjadi superpower di kawasan itu. Oleh ketika serang lagi oleh Asurbanipal, ternyata dapat dikalahkan ya. Mundur lagi ke wilayah selatan dan Asurbanipal saat itu mengambil tindakan yang luar biasa ya, karena merasa dikhianati oleh Mesir ya, karena Necho orangnya Assyria yang ditaruh di Mesir ditumbangkan oleh Tirhakah ya. Jadi akhirnya benteng-benteng Mesir ya, bahkan kuil-kuil Mesir ya, benteng-benteng dirobohkan, harta benda diangkut ke Ninive, kemudian kota Tebas, kota kuil ya. Kota Tebas itu kan kota kuil Dewa Amun itu ya. Lembah raja-raja itu ada di sana juga, dekat di sana ya. Jadi dihancurkan lumayan ya. Sekarang ini adalah sisa-sisa penghancuran oleh Asurbanipal itu. Sebelumnya jauh lebih hebat dari apa yang ada sekarang ini di wilayah Tebas itu, di wilayah Luxor ya, di wilayah Luxor.
kalau dulu namanya Tebes ya, dulu itu nama Tebes itu waduh hebat itu, kuil-kuilnya bangunannya luar biasa. Tapi sekarang ya meskipun sisa-sisa itu saja menunjukkan bangunan yang luar biasa. Nah, itulah yang dilakukan Asurbanipal ya. Kemudian Asurbanipal setelah menghancurkan identitas religius Mesir, kemudian menempatkan anaknya Necho sebagai raja di Mesir. Namanya adalah Psammeticus, panggilannya adalah Psamtik ya, sebagai Firaun Mesir. Nama Psammeticus sebagai Pharaoh Mesir sekaligus menandai berakhirnya dinasti ke-25 Firaun. Psammeticus adalah orang yang tidak ada hubungan kerabat dengan dinasti ke-25. Dengan demikian, Psammeticus, anak Necho, telah mendirikan dinasti Firaun ke-26 yang dikenal dengan dinasti Sake, ya, dinasti ke-6 Firaun, yaitu dinasti Sake. Nah, ini adalah peta wilayah kekuasaan Assyria pada saat itu ya. Yang hijau itu mulai dari Babilonia ya, mulai Babilonia sampai mendekati Teluk Persia, yang warnanya hijau tua itu sampai ke Aram, itu adalah wilayah inti Assyria. Sedangkan yang hijau-hijau itu adalah yang sebelah timur adalah wilayah Elam dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Terus yang di utara itu ada sedikit, yaitu Kanis ya, kerajaan kecil juga sudah dikuasai. Kemudian sampai ke barat selatan ya. Barat itu Siprus, selatan itu sampai ke Mesir ya. Selatan barat itu apa? Ya, selatan barat. Jadi sampai ke Mesir ya. Juga demikian Jazirah Arabia bagian utara ya. Jazirah Arabia bagian utara kalau diambil garis lurus itu sampai ke Babilonia, itu sampai dari Babilonia sampai ujung Teluk Aqobah ya, Sinai dan sebagainya menjadi wilayah Assyria ya. Itu adalah wilayah Assyria tahun 671 sebelum Masehi. Sedangkan Assyria tahun 824 sebelum Masehi yang menjadi wilayah inti Assyria itu yang hijau tua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan kita tentang kisah para rasul, nabi dan peradaban, dan perkembangan kekuatan negara-negara di kawasan sekitar kawasan Baitul Maqdis. Jadi negara-negara besar di sekitar kawasan Baitul Maqdis yang berpengaruh pada sejarah Baitul Maqdis, berikut sejarah para rasul nabi di wilayah Baitul Maqdis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.